Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada demonstrasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat proses kerja HTTP, DNS, ARP, dan TCP menggunakan simulasi mode di paket tracer. Atau dengan judul besarnya Investigate the TCP/IP and OSIS Model in Action. Nah, kita akan melihat bagaimana data dikirim dari komputer klien ke server dan bagaimana paket tracer memperlihatkan proses tersebut secara detail. Jadi, di part pertama kita akan melihat traffic HTTP. Langkah yang harus kita lakukan yaitu masuk ke simulation mode. Nah, pertama, paket tracer saya masih berada di mode real time. Agar saya bisa melihat perjalanan paket satu persatu, saya klik tombol simulation mode yang ada di pojok kanan bawah. Setelah masuk ke dalam mode simulation, saya ingin menampilkan traffic HTTP. Caranya, klik edit filter, lalu saya kosongkan semua centang menggunakan tombol show all atau none. Setelah itu, saya centang hanya di HTTP di bagian mix, lalu tutup. Nah, di sini kan sudah kosong. Kita lanjut ke bagian mix. Nah, di bagian mix ini kita hanya perlu mencentang di HTTP saja. Setelah itu kita close. Nah, langkah yang kedua, membuat traffic HTTP. Selanjutnya saya pilih web client, lalu buka desktop. Nah, di desktop ini kita akan buka web browser. Nah, setelah web browser dibuka, begini contohnya. Nah, di sini kita akan menulis http www.osi.local. Nah, ini juga bisa disalin dari activity yang sudah tertera di sini. Nah, setelah itu kita akan mengklik langsung go. Karena ini simulasi mode, halaman web tidak langsung terbuka. Kita harus menjalankan eventnya secara bertahap menggunakan tombol capture atau forward. Nah, ini kita close saja. Saya akan mengklik tombol capture atau forward sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu akan muncul 4 event baru di panel simulasi seperti yang sudah terlihat pada layar. Kita bisa ke sini aja biar kita terlihat HTTP-nya. Nah, langkah yang ketiga, melihat informasi paket atau PDU. Nah, kita akan membuka event pertama. Di sini tinggal kita klik aja di event pertamanya. Nah, setelah terlihat di sini akan menampilkan ada 2 tab, yaitu model OSI dan outbound PDU details. Nah, di sini kita akan memilih model OSI. Di model OSI kita klik saja di layer yang ketujuh. Nah, sedikit penjelasan layer ketujuh. Layer ketujuh ini akan menunjukkan informasi HTTP. Di langkah-langkah bawah, paket tracer menjelaskan bahwa klien sedang membuat permintaan HTTP ke server. Nah, yang sudah tertera di sini. Langkah selanjutnya kita menuju ke outbound PDU details. Yang ini diklik saja. Nah, jika saya membuka tab outbound PDU details, kita bisa melihat informasi lebih details. Informasi yang terdapat yaitu bagian IP berisi alamat layer IP. Bagian TCP itu berisi per sumber dan per tujuan. Sedangkan di bagian HTTP itu berisi informasi host yaitu www.osis.local. Nah, sudah, kita close saja. Kita akan menuju ke event selanjutnya. Event yang kedua. Nah, event yang kedua tampak seperti ini. Saya klik event yang kedua, hanya ada 1 layer yang aktif. Artinya, frame sedang dikirim ke kabel network. Nah, di sini hanya 1 layer yang aktif. Nah, setelah itu kita akan close saja. Kita menuju ke
event yang ketiga. Nah, di sini akan memperlihatkan dua layers, yaitu in layers dan out layers. Nah, in layers ini menunjukkan paket masuk ke server, sedangkan out layer menunjukkan paket balasan dari server. Perbedaan antara kedua layer tersebut yaitu in layer paket sedang diproses oleh server, sedangkan out layer paket dibalas kembali ke klien. Sedikit penjelasan tentang in layer dan out layer. Selanjutnya kita akan masuk ke event yang terakhir atau event yang keempat. Pada event terakhir hanya ada dua tab, yaitu OC model dan inbox PDU details. Nah, ini karena paket terakhir hanya masuk, tidak ada paket keluar. Setelah semua part pertama selesai, kita akan lanjut ke part kedua, yaitu melihat protokol TCP atau IP lainnya. Langkah yang harus kita lakukan yaitu menampilkan semua event. Caranya, saya klik show all atau none untuk menampilkan semua jenis event. Nah, ini. Setelah menampilkan semua jenis event, sedikit saya akan memberi penjelasan singkat. Yang pertama ada ARP. ARP ini adalah mencari MAC address. Yang kedua ada DNS. DNS ini adalah mengubah nama domain menjadi IP. Yang ketiga ada TCP. TCP ini adalah membuat dan mengakhiri koneksi. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu melihat event DNS. Di sini saya akan mengklik event DNS yang pertama. Di sini akan menampilkan pada layer yang ketujuh akan ditampilkan informasi bahwa klien mengirim query DNS ke server ini. Nah, di sini. Jika saya buka outbound PDU details, pada bagian DNS query ada files. Nah, di sini. Files name-nya yaitu OSIS lokal. Ini nama domain yang ingin dicari oleh IP-nya. Setelah itu kita close saja. Setelah langsung kita lanjut ke event DNS yang terakhir. Saya klik event DNS yang terakhir. Di sini terlihat PDU ditangkap pada perangkat klien. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu melihat event TCP. Ini kita close saja. Saya cari event HTTP pertama, lalu klik event TCP yang muncul setelahnya. Nah, di sini kan ada HTTP pertama nih. Nah, di bawahnya ada TCP. TCP ini yang harus kita klik. Nah, setelah kita buka TCP tersebut, pada layar yang keempat kita bisa melihat proses membentuk koneksi. Di sini kita klik, bahwasanya akan terlihat proses pembentukan koneksi. Biasanya mengirim SYN, menerima SYN ACK, mengirim ACK, dan koneksi establish head. Ini adalah proses pembukaan koneksi TCP atau 3-way handshakes. Langkah selanjutnya adalah membuka event TCP yang terakhir. Nah, setelah kita membuka event TCP terakhir, event TCP terakhir biasanya menunjukkan proses penutupan koneksi FIN atau ACK. Pada langkah terakhir tertulis bahwa koneksi berhasil ditutup. Nah, di sini. Koneksi berhasil ditutup. Demikianlah demonstrasi paket tracer tentang bagaimana HTTP, TCP, DNS, dan ARP berjalan di jaringan. Dengan simulation mode, kita bisa melihat proses di setiap layer secara detail, mulai dari aplikasi sampai ke kabel fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.